Siapa namamu? Nama saya Ningsih, Tuan. Pergi kalian dari wilayah kami. Kami warga Banten tidak menerima kedatangan kalian di sini. Iya. Kalian tidak pantas mendapatkan rempah-rempah kami. Setuju. Ambu tinggal dulu ya. Kami lanjut saja. Gak kerasa ya, saya sudah 20 tahun, Yani sudah 19 tahun, dan Fredrik sudah 18 tahun. Dan katanya di tempat kelahiran kita ini sudah banyak pedagang Belanda kembali lagi kemari. Iya, saya takut kalau suatu saat nanti tanah kelahiran kita ini dikuasai oleh orang-orang Belanda. Sudahlah Kak, jangan berbicara yang tidak-tidak. Iya, kita berdoa saja semoga hubungan kita dengan orang Belanda selalu terjalin dengan baik. Apapun keadaannya, kita harus saling bersama-sama. Bisa kan? Mus, bagaimana daganganmu kali ini, Mus? Kalau aku sih cukup menurun, Mus. Karena kan kamu juga tahu sendiri sekarang banyak pedagang-pedagang dari Belanda, Mus. Kalau aku sih cukup bersyukur karena sampai saat ini daganganku masih berjalan dengan baik dan lancar. Aduh, entahlah bagaimana nasib keluargaku nanti, Mus. Jangan berpikir yang aneh-aneh karena hidup orang di atas kadang di bawah. Sudahlah, Mus. Saya pulang duluan ya. Ning, suamimu Ning. Ayah naon atuh Bu? Itu loh Ning, suamimu. Iya, suamiku kenapa? Coba tenang lah tuh Ibuna. Suamimu ditangkap orang Belanda. Hah? Di mana? Ambu, Ambu, Ambu bangun Ambu. Kang, Deh, Ambu. Ambu. Ambu dah, Ambu. Ambu bangun, Ambu. 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 Ambu, tolong Bu, ya Bu. Bu, naon ini sih? Ya Allah. Bu, aku izin pergi dulu ya sebentar. Pada kemana, Fredrik? Jangan dulu bepergian ah. Ibu khawatir kamu bakal ditangkap sama orang-orang Belanda kayak bapak kamu. Mau lihat dagangan Bapak, Bu, sebentar. Ya udah, hati-hati ya. Ya, Bu. Aku harus menemukan Bapak dan membawanya kembali ke rumah. Kalian bukan yang semalam menangkap bapakku. Kau bukan yang semalam menangkap bapakku. Where is my father? Where is my father? Di mana bapakku berada? Oh, jadi kau anaknya. Bapamu ada di suatu tempat dan hanya kamilah yang tahu. Tunjukkan tempat kau menangkap bapakku. Bapamu akan aku pulangkan, tapi dengan satu syarat yang harus kau penuhi. Apa syaratnya? Kau harus bekerja bersama kami. Jika kau menyetujuinya, hidupmu akan layak dan bergelimang harta. Aku akan mengajimu 3 kali lipat dan aku akan memulangkan bapamu ke Denmark karena di sini tidak boleh ada orang asing, hanya orang Belanda. Baiklah, demi bapakku bisa pulang, aku akan penuhi syaratmu untuk bekerja di tempat ini. Oke, good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu,
Tadi waktu saya pergi ke tempat dagang Bapak, aku mendengar bahwa Bapak telah dipulangkan ke Denmark oleh orang-orang Belanda. Karena orang-orang Belanda melarang pedagang lain dari negeri lain untuk tinggal. Berarti kita gak bisa ketemu lagi dengan Bapak. Nah naon, yang penting mah Bapak tiasa uwi. Najan uwi na kekarang oge, Bapak tadi tadi kumaha ku orang-orang Belanda. Kita doakan saja Bapak. Semoga di sana ia baik-baik saja. Kamu mau kemana, Jono? Bu, Dek, saya mau pamit pergi dulu untuk mengabdi sebagai prajurit Banten. Berarti akan gak pulang lagi dan kita gak bisa ketemu lagi. Tak apa-apa, Nak. Biarkan dia berjuang untuk kita semua. Ambu izinkan kamu asal kamu bahagia di sana. Ya Dek, nanti juga ada saatnya kita bertemu lagi. Terima kasih Ambu. Semoga kau bisa bahagia di sana ya, Kang. Terima kasih Dek. Saya pamit pergi dulu ya. Fredrik, Kakang minta tolong jaga Ambu dan Kakak Suyani. Hati-hati ya, Kang. Dan kamu mau masukkan kamu ke salah satu istana bangsawan kecil agar kamu bisa mendapatkan ilmu di sana. Baik, Ambu. Saya akan melakukan apapun yang Ambu mau. Ambu, saya ingin bekerja di kebun. Sebaiknya saya tidak mengatakan perjanjian saya dengan orang Belanda tempo hari. Setidaknya saya tidak bekerja secara diam-diam lagi. Putri, iya, asalkan kamu bisa menjaga dirimu di sana. Tapi, apakah aman bekerja di sana? Frederick, ada Gubernur Johan. Iya, Gubernur. Bagaimana kabar kebun ini? Banyak tanaman yang baru saja saya tanam dan tanaman itu tumbuh dengan baik. Oh, ya, memang sih semuanya terlihat bagus. Kamu tahu, kamu tidak seperti orang Banten. Tampangmu, bahasamu juga. Sepertinya kita bisa menggunakan seseorang yang seperti dirimu. Kamu ikut bersama kami dan bekerja untuk kami. Tenang saja, bayaranmu akan sangat menggiurkan. Pasti kita akan memastikan hidupmu nyaman sampai akhir hayatmu. Asalkan saja kamu bekerja dengan kami seumur hidup. So, karena kita butuh mata-mata untuk Banten. Ada apa Tuan memanggil saya ke sini? Jono, kami membutuhkan pemimpin untuk pasukan Banten. Bagaimana jika kau yang menjadi pemimpinnya? Tentu saja Tuan, aku bisa menjadi apapun untuk tanah kelahiran. Baguslah kalau begitu.
What does happen later? We have any manual on stage what happened? Okay. Balik, hai. Jadi modern pun off. What happened? How maybe unstoppable. Yes. So. Frederik! Frederik! Keluar tidak diizinkan masuk. Saya perlu bertemu dengan Frederik. Tidak boleh. Frederik! Ketika aku meninggal, bahkan kau tidak datang. Dan sekarang, kau mau bergabung dengan orang-orang ini, ha? Frederik! Frederik! Kang, Ada apa sih, Yan? tadi aku bertemu dengan Frederik. Hah? Di mana? Dia bersama orang Belanda. Selama ini, dia tidak menepati janjinya. Dia akan terus bersama-sama dan tidak akan meninggalkan Banten. Tapi, apa yang sekarang dia lakukan? Sudahlah, setiap manusia pasti akan berubah. Mungkin dia juga memiliki alasannya tersendiri. Pardon, kill me for chef and it is mean kolega Frederick. Saya chef dan ini rekan saya Frederick. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Saya ingin berbicara dengan Anda. Baiklah, silahkan duduklah terlebih dahulu. Seperti ini. Kau mempunyai saudara laki-laki yaitu Arya Purbaya. Tidak takutlah kau tahta kerajaan Banten direbut olehnya, dan tidaklah kau berpikir bahwa dia sedang merencanakan sesuatu untuk merebut kekuasaanmu, atau bahkan dia meminta bantuan kepada Sultan Agung Tirtayasa, atau pembagian tugas yang ditugaskan ayahnya itu adalah upaya untuk menyingkirkannya dari tahta kesultanan. Ini kan masalahku. Apa hubungannya dengan kalian? Kami hanya ingin menawarkan untuk kita bekerja sama agar kau bisa mempertahankan kekuasaanmu. Dan jika kekuasaanmu terancam ataupun direbut, akan kami bantu agar kau bisa mendapatkannya kembali. Dan kau bantu kami agar kita sama-sama menguasai Banten. Berikan saya waktu untuk memikirkan semua ini. Baiklah, kami tunggu kabar baiknya. Apakah memang seharusnya aku bekerja sama dengan POC? Tapi itu artinya aku mengkhianati tanah airku sendiri. Tapi yang dikatakan oleh mereka tadi memang ada benarnya juga. Aku kan tidak tahu jika Arya Purbaya merencanakan sesuatu untuk merebut tahtaku atau tidak. Dan bagaimana jika memang benar, atau bahkan ia meminta bantuan ayah untuk mendapatkan tahta itu, jika akan mudah untuk merebutnya kembali. Dan sepertinya memang benar, ayah ingin menyingkirkan dari tahta kesultananku. Bisakah kami bertemu dengan Gubernur Johan? Suamiku sedang sakit. Kami hanya bertemu dengannya sebentar. Baiklah, ikuti saya. Ada yang ingin bertemu dengan? Saya membawa kabar baik untukmu. Sultan Haji telah setuju untuk bergabung bersama kita. Good. Presiden at Kalau itu kamu permisi dulu. Semoga benar cepat pulih. Thank you. Good luck, gentlemen. I wish you all well.
menguasai Banten secara perlahan. Wah, kebetulan sekali, Sultan. Kita sangat bisa membantumu, tapi pasti ada syarat-syarat yang kamu perlu setujui. Nah, ini syarat-syaratnya. Setujui ini, kami akan membantu. Mana Sultan Agang Tirtayasa? Dia sedang tidak ada di sini. Apa maksud kedatangan kalian membuat kericuhan di sini? Oh, jadi memang benar kalian ingin disingkirkan dari tata kerajaan dengan kau yang menduduki tata tertinggi di sini. Kedatangan kami di sini tentu saja untuk menguasai Banten, untuk memperluas VOC juga. Kalian pasti akan terkalahkan. Itu pasti akan terjadi. Kalian tidak akan pernah bisa menguasainya. Kita lihat saja pasukan mana yang akan bertahan di kericuhan ini. Jika memang kami yang menang, maka kerajaan ini akan direbut oleh kami. Dan jika kau yang menang, maka kami akan pergi. Dasar VOC ini, padahal mereka bukan orang asli di sini, tapi berani sekali mereka membuat kericuhan. Iya ya Bu, jadinya kita harus pindah karena rumah kita hancur oleh orang-orang Belanda. Kena naon Bu, sabar, kakek kantosan. Sakit tuh atuh, orang teh kudu balas dendam. Iya ya Bu, setuju. Ayo. Aku bingung ingin membela pihak yang mana. Karena di pihak Banten ada kakakku Sujono. Dan di pihak Belanda sendiri ada adikku Frederik. Aku tidak bisa memihak salah satunya. Karena aku sangat menyayangi keduanya. Aku tahu ini semua terjadi ada sangkut pautnya dengan Frederik. Namun bagaimanapun, mereka adalah saudaraku. Saya sangat senang rencana kita untuk merebut kerajaan Solosoan berhasil. Tentu saja, sepertinya tidak akan lama lagi kita bisa menguasai Banten. Namun, kita harus kehilangan Gubernur Johan karena penyakit yang sudah dideritanya. Dan kita berterima kasih kepadanya, karena jika bukan karenanya, kita mungkin tidak akan memenangkan perebutan kekuasaan kemarin. Dan sekarang, sudah ada saya untuk menggantikannya. Kalian tak perlu khawatir. Saya akan berusaha bekerja sama baiknya dengan Gubernur Johan. Maafkan saya Tuan, saya belum baik dalam menjalankan tugas selama menjadi pemimpin. Sampai-sampai Solosoan terebut. Kau sudah berperan baik, bahkan saat banyak pasukan yang gugur, kau telah gigih untuk mempertahankannya. Tak apa, lupakan saja. Sekarang kita kembali fokus untuk menaikkan perdagangan di Banten dan usir orang asing dari tanah kita. Oh iya, mana adikmu? Apakah dia sudah pindah ke sini? Ya, banyak warga yang terusir dan banyak juga fasilitas yang rusak karena kejadian kala itu.
termasuk rumah kami yang dulu. Sudah saya duga POC akan melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana jika kau suruh adikmu untuk mengajukan diri sebagai pengurus di kerajaan yang baru kita ini? Dengan senang hati, Tuan. Hah? Kau ini sang gila? Dengan badanmu yang penuh luka ini, kau masih ingin menyerahkan hidupmu untuk Tirta Yasa? Dan sekarang, kau malah menyuruhku untuk bergabung dan menjadi salah satu pengurus di sana. POC hanya perlu mendapatkan kemenangan satu kali dan akan kami lawan lagi. Pasukan Tirta Yasa sudah kembali banyak kok. Tidak ada salahnya kan untuk menjadi salah satu pengurusnya dan membela tanah kelahiran kita. Hah? Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu untuk menerima tawaran Sultan Agam dan menjadi pengurus di sana. Mohon maaf Tuan, tadi di luar istana saya melihat banyak sekali warga yang lucu. Ada apa ini? Kenapa sangat ricuh? Ternyata pedagang dari Banten sekarang sudah terpenuhi oleh pedagang-pedagang dari Belanda. Bagaimana nasib keluarga kami? Sekarang pendapatan kami sudah mulai menipis, Tuan. Ya, setuju. Akan berusaha untuk membantu kalian dan menyelamatkan wilayah ini sekarang. Sudah, hentikan kericuhan ini. Sekarang kalian bubarlah. Saya akan mengusahakannya. Kami tunggu janjimu, Tuan. Ayo pergi. Kita harus kembali merebut Surasawan dan perdagangan lagi. Tapi mengapa, Tuan? Kita kan masih punya Kesultanan Banten dan Tirta Yasa. Surasawan kan memang milik kita. Seharusnya kita tidak boleh membiarkannya dikuasai oleh POC. Melawan POC sepertinya sulit. Ayah, bagaimana cara menyerangnya? Kemarilah. Cepat, rusak pohon-pohon yang masih kecil. Karena pohon yang masih kecil mati, maka rempah-rempah yang mereka hasilkan akan berkurang. Cepat. Mengapa rempah-rempah di sini tidak ada yang layak untuk dijual? Dan pohon-pohonnya pun sudah terbakar. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa yang menjaga di sini semalam? Maaf, Tuan. Tapi kemarin memang tidak ada yang jaga di sini. Karena Tuan merintah kami untuk ke istana. Ya sudahlah. Kalian tanam lagi saja pohon-pohon itu.
Apa-apaan ini? Diam kalian. Sekarang Surasawan dan perdagangan dikuasai oleh. Jika kalian tidak menerimanya, Sultan Haji akan mati di tanganku. Dan Frederick pun akan sama nasibnya. Walaupun kau adikku, aku tak akan segan melakukannya. Serahkan saja. Sial. Ya sudah, kami akui kekalahan kami. Lepaskan mereka, dan kami akan pergi dari sini. Kang! Kang! Ini naon? Kakang tos naon di dia? Nah, teh di Surasawan? Tos tugas nih. Kang, kemarin kan Kakang sudah dari Surasawan untuk merebutnya kembali dari VLC. Dan pastinya Kakang bertemu dengan adik kita Frederick. Bagaimana dengan kabar dia, Kang? Kau ini masih saja memikirkan dia. Kau tahu, kemarin aku hampir ingin membunuhnya. Apa-apaan kau ini, Kang? Kau tidak ingat? Dia itu adik kita. Tapi dia sudah bergabung dengan orang-orang tidak beradab itu, dan dia sudah mengkhianati tanah kelahiran kita. Tapi Kang, bagaimanapun, dia itu adik kita, dan akan tetap menjadi adik kita. Kalau memang dia adik kita, maka dia... Maafkan saya sudah lalai sehingga Surasawan pun kembali direbut. Tidak Tuan, kejadian ini di luar penguasaan kita, dan kita pun tidak mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi ini bukanlah kesalahanmu. Kita lakukan penyerangan kembali untuk mereka, dan kita harus menangkap Sultan Ageng dan panglima pasukannya agar mendapatkan kemenangan telak, dan kita bisa menguasai Banten tanpa ada orang yang mengganggu. Benar, kita tidak boleh mengakui kekalahan. Kita masih bisa merebutnya kembali, bahkan ketiga kerajaannya sekaligus. Segini aja. Mau sekalian daun singkongnya. Akhirnya kita bisa mendapatkan kembali kekuasaan milik kita. Sultan Haji memang serakah, padahal dari awal pun tak ada maksud untuk merebut kekuasaan siapapun. Tidak apa, orang serakah memang pantas mendapatkan itu. Ada apa ini, Kang? Kang, ada apa? Kenapa banyak sekali orang Belanda kemari? Akang juga tidak tahu. Sepertinya istana kita dikepung. Cepat kau pergi. Tidak, Kang. Sebaiknya Akang juga pergi bersamaku. Tidak, akan tetap di sini untuk membela tanah kelahiran Tidak, kita. Kang. Ayo cepat. Tenang. Apa? Kenapa? Aku tahu mereka memberikan kehidupan yang lebih baik kepadamu. Tapi kembalilah kepada keluargamu sendiri. Kumohon, kembalilah kepada keluargamu dan temukanlah kakakmu Siani. Untuk apa aku hidup kembali bersama kalian? Sementara di sini hidupku benar-benar terjamin. Lepaskan! 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 Akhirnya pengikut setia Sultan Ageng bisa kami tangkap.
akan melarikan diri sampai mana, Ayah? Sampai kita dapat menemukan tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Tapi Ayah, sepertinya mereka terus mengejar kita. Hei, mau kemana kalian? Dari sini ada jalan pintas menuju Bogor. Kita pergi ke sana. Mau kemana, Sultan? Kalian tidak bisa lari dari kami. Ternyata kau termasuk dari komplotan mereka. Mereka memberikan kehidupan yang layak bagiku. Jadi kalian menyerahlah. Kalian tidak bisa kemana-mana lagi.